Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Selasa 3 Juni 2025, di mana kita memperingati Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan martir. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bernyanyi dengan gembira memuji kejayaan para kudus yang dibunuh demi Kristus. Berkat imannya yang kuat dan dibantu oleh rahmat, mereka bertekad bulat setia sampai akhir hayat. Meskipun diancam maut, tidaklah mereka takut, sebab Tuhan mendampingi dengan kuasa ilahi. Mari mohon kepada Tuhan agar kita digabungkan pada rombongan pahlawan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Tuhan, panenan Engkau sudah membuat darah para saksi iman menjadi benih yang menumbuhkan umat baru. Semoga ladang gerejamu di Afrika yang sudah disiram dengan darah Santo Carolus Luanga dan teman-temannya membuahkan panenan melimpah-limpah. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula anakmu akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu dan segala milikmu adalah milikku. Dan milikku adalah milikmu dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, ada sebuah wisuda di mana orang tua ibu ini luar biasa. Ibu ini hanya bertugas mencuci pakaian dari tetangga-tetangga. Tetapi dengan disiplin waktu yang dia laksanakan, anak-anak ini faham dan mengerti bahwa waktu adalah harga yang luar biasa. Dari seorang yang mencuci setrika baju, maka ibu yang diberikan 2 anak itu merasa bangga karena anaknya diwisuda dan menjadi orang-orang yang diperhitungkan. Kenapa? Hasil ujiannya summa cum laude. Sementara ibu ini tidak bisa baca tulis.
tapi anaknya dua-dua sarjana. Jadi sikap anak ini adalah memuliakan dan menaikkan harkat sang ibu dari seorang cuci setrika menjadi seorang ibu dari kedua sarjana dengan hasil yang gemilang. Kenapa? Biarpun dia mencuci pakaian dan menyetrika, seluruh hasilnya dipersembahkan untuk anak-anaknya, yang memilih makanan-makanan yang cukup bergizi untuk anak-anaknya. Dia bisa menyetrika baju anak-anaknya seperti seolah-olah baju ini menjadi baru. Itulah perjuangan seorang ibu. Nah, hari ini kita juga mendengarkan dan merayakan Santo Carolus Luanga, asli Afrika. Tahun berapa sih sebetulnya Afrika ini baru mengenal Kristus? Diperkirakan pada abad ke-19, pada tahun 1879, para imam misionaris itu disebut dengan White Fathers datang ke sana, dan kemudian orang-orang Afrika mulai bergabung menjadi calon-calon imam, antara lain Carolus Luanga yang kemudian menjadi guru agama dari para pelayan istana yang beragama Katolik. Tetapi kemudian ia ditangkap dan disiksa. Tetapi dengan darah martir ini bersama dengan 22 teman lainnya di Uganda dibunuh pada tahun 1886. Jadi belum lama, sekitar 7 tahunan mereka berjuang tetapi menjadi martir. Ya. Dan itu pada hari ini kita juga mendengar dari Injil Yohanes tentang bagaimana Yesus Putra Allah yang memuliakan Bapa dan memberitahukan semua yang menyelamatkan manusia. Sehingga pewartaan dan perutusan Yesus itu tidak sia-sia bagi orang yang percaya. Dan mereka yang dikumpulkan pertama adalah para rasul. Yang kemudian dari 12 rasul itu lahirlah seorang Petrus yang akan menggantikan Yesus atau alter Kristus. Yang melanjutkan gereja Katolik Roma sampai saat ini. Di mana gereja Katolik tetap mempunyai seorang paus. Kita mempunyai paus saat ini yang keberapa? 268 rasanya. Itu Paus Leo ke-14. Sebelumnya adalah Paus Fransiskus. Maka apa yang disampaikan oleh Yesus bahwa mereka yang percaya memuliakan Bapa tetap mempersatukan gereja dengan cara hidup sederhana, tidak menjadi penguasa tetapi menjadi pelayan, saling dukung-mendukung, bahu-membahu, bantu-membantu dalam satu kesatuan kasih Kristus. Itulah gereja Katolik Roma yang sampai hari ini mempunyai umat bermiliar-miliar di seluruh dunia. Maka mari kita berterima kasih kepada juga para martir, khususnya Santo Carolus Luanga dari Afrika, di mana sekarang boleh katakan panggilan dari Afrika ini booming. Banyak yang menjadi imam mewartakan kabar gembira dengan darah Santo Carolus Luanga. Semoga kita juga mempunyai semangat yang luar biasa untuk tetap memuliakan Tuhan di dalam langkah-langkah kehidupan kita. Sehingga pada hari kelima Novena Pentakosta ini kita akan tetap didampingi oleh Roh Kudus dalam mewartakan kasih Kristus. Selamat melanjutkan doa Novena Pentakosta. Tuhan memberkati.